Haleluya Yesus. Shalom. Haleluya. Pagi yang luar biasa, tentunya kita saat ini datang di hadirat Tuhan dengan sukacita karena Tuhan sudah datang untuk memberikan keselamatan, menebus dosa kita. Gak ada alasan bagi kita untuk kita tidak bersyukur. Dan biarlah darah Yesus, pengorbanan Tuhan bisa mengubah setiap pribadi dan lepas pribadi kita. Dan saya rindu siapa jemaat di tempat ini yang merasa menerima keselamatan dari Tuhan, yang sudah merasa dosanya ditebus Tuhan, dan merasa bahwa dirinya menerima kemenangan dari Tuhan, boleh lambaikan tangan untuk Tuhan, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Kau mengasihi kami, Kau sudah rela mengorbankan tubuhmu ya Bapa. Dan inilah hati kami rindu untuk memuji Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Baginya pujianku tak dapat ku balas kasihnya. Dia angkatku jadi anaknya. Di dalam hidupku, bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya.
Terima kasih Tuhan. Kami hanya bisa bersyukur. Terima kasih. Terima kasih untuk keselamatan bagi kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hanya bagimu, Yesus. Layak disembah, layak diserahkan Tuhan. Kami berjamaah-Mu, kami rindu urapan-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Biarlah kami terus belajar, Tuhan, dari pengorbanan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bisa mengubah hati kami. Ini hati kami, ini hati kami, Tuhan. Haleluya. Sembah Dia, sembah Dia Raja yang berkuasa. Terima kasih, Yesus. Kami perlu Engkau, kami perlu Engkau, Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kami hanya bisa bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau ajaib bagi kami, Kau dahsyat bagi kami. Kami buka hati kami, kami rindu jamaah, kami haus akan Kau, kami haus akan Kau, haleluya, haleluya, hanya namamu, hanya namamu Yesus kekuatan kami, hanya namamu Tuhan, hanya namamu Yesus. Dan kami berseru Yesus, 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 pakai nama Yesus, 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 haleluya Yesus. Kami perlu Kau, kami tak mampu tanpa Kau, Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Kau, kami bersyukur, terus bersyukur. Kau baik, kami percaya Kau, Yesus. Kaulah mengasihi kami, dan Kaulah selalu mengasihi setiap kami, Tuhan. Haleluya. Sebut nama Yesus, 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 Yesus. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Katakan dengan lembut, tunjukkan kerinduan hati saudara, ungkapkan perasaan saudara kepada Tuhan, dan angkat pujian ini dengan kesungguhan-Mu, ya. Angkat pujian ini dengan kerendahan hati bagi Dia, bagi Dia.
segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Kalau sampai hari ini kami masih bisa bernafas, kami boleh memuji, memuliakan, menyembah Engkau. Kami percaya ya Tuhan, semua yang kami alami adalah semua perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan biarlah hati kami penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Sebab Engkau yang sudah lahir, Engkau yang sudah mati, Engkau bangkit, Engkau naik ke surga bagi kami, menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh memperoleh pengharapan di dalam Engkau. Kami boleh memiliki kemenangan yang daripada Tuhan, karena pengorbananmu ya Tuhan, karena darahmu yang kudus itu Engkau curahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami saat ini umat-umat-Mu boleh memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan, karena segala kebaikan Tuhan sudah kami alami dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan kami menyerahkannya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang bekerja, Tuhan memakai mereka semua dengan kuasa urapan yang daripada Engkau. Dan kami percaya, kami yang hadir di tempat ini, kami boleh memperoleh sukacita, kami boleh memperoleh kemenangan Tuhan. Kami pulang, kami memiliki pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Wajah-wajah yang penuh dengan sukacita, wajah-wajah yang penuh dengan damai sejahtera, tetapi belum kelihatan senyumnya bagi saudara-saudara. Mana senyumnya untuk Tuhan? Haleluya. Kita dalam kehidupan begitu banyak mengalami tantangan, begitu banyak mengalami pergumulan, dan begitu banyak mengalami permasalahan. Tetapi kita percaya bersama Yesus kita pasti menang, amin. Kita bisa mengalahkan segala kuasa apapun. Kita bisa mengalahkan kuasa setan, iblis, jahat, terlebih mengalahkan kesombongan di dalam kehidupan kita, amin. Kita menang bersama Yesus Tuhan, karena kita percaya bahwa bersama Yesus kita selalu mengalami kemenangan, amin. Haleluya. Berikan salam kanan kiri, katakan menang bersama Yesus Tuhan. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku
nama Yesus ada apa saudara? Haleluya, amin. Kita bersyukur di dalam Tuhan kita ada kemenangan, amin. Amin. Oleh karena darahnya kita beroleh keselamatan. Kita sangat sungguh luar biasa ya, kita mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Kita mau bersorak-sorai lagi? Amin. Masih semangat? Haleluya. Kita angkat pujian. Pemerintahan Allah
Silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan saudara. Pujian sungguh luar biasa di dalam hidup kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Di saat hati yang kering, kita boleh disirami melalui kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan kita semakin berbuah dan bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Katakan dia ajaib. Dia ajaib. Dia mulia. Dia mulia. Dia Dia cinta padaku dan ampuniku Tuhan, dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya, untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus. Amin. Beri dia hormat, beri dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, bagi yang mulia, ku akan
Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri dia hormat saudara, dia hormat, pujian dan kuasa. Yesuslah bagi yang mulia, yang mulia. Ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Katakan, sambutlah, sambutlah Yesus. Yes, amin. Tinggikan Yesus, tinggikan dia hormat, pujian dan kuasa. Yesuslah bagi yang mulia. Waktu dan tempat kami berikan hambanya yang membawakan firman Tuhan. Kau puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau puja, kau ku cinta. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi nama. Hari ini kami memperingati Jumat Agung, di mana Allah yang maha besar, Allah yang imanen, bagi manusia transenden, karena Allah sulit untuk dijangkau, untuk ditemukan karena kemahabesaran. Tapi dengan imanen itu, oleh karena iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami dekat, sehingga kami boleh bersama-sama berjalan bersama dengan Tuhan. Teristimewa melalui kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus, itu yang menyelamatkan kami manusia dari dosa, dari kutuk hukum kematian yang kedua, maut, neraka, kekal selama-lamanya. Tapi kami beroleh hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Itu sebab kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Urapi kami, berfirmanlah, bila firman Tuhan memberi kekuatan buat kami untuk kami berjalan di tengah dunia ini. Kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan Amin. amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bahwa benar kematian Tuhan Yesus dan pengorbanan Tuhan Yesus itu menyelamatkan kita, umat manusia yang ada di muka bumi ini. Kita baca di dalam Roma 8 ayat 8 sampai 9. Saudara perhatikan ya, nanti ada 5 pertanyaan. Anak-anak sekolah minggu ke atas nanti latihan lagu, besok tampil. Ya, anak-anak sekolah minggu ke atas, yang lain nanti yang nggak hadir bisa lihat di YouTube. Ada 2 lagu nanti medley yang akan dinyanyikan. Besok minggu anak-anak band kecil akan tampil. Jadi nanti saudara
Mungkin ada pertanyaan dari sini, hadiahnya nanti ada 5, ya, hadiah istimewa, nanti dibagi pada kebangkitan kita perayaan Paskah. Kemudian ada tambahan hadiah 5, nanti Pak Johannes akan memberikan 5 hadiah juga, ya, hadiahnya dari Blitar. Ya. Roma pasal 8 ayat 8 sampai 9, kita akan bersama-sama membaca Roma pasal 8 ayat 8 sampai 9. Roma 8 ayat 8 dan 9. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati. Ya, sebenarnya ini. Ketika kita masih berdosa, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah, dari hukuman. Jadi kematian Yesus ya memberikan hidup kepada kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Namun kematian yang bagaimana dan kehidupan yang bagaimana, kita akan melihat di sini bahwa kematian Yesus, Alkitab secara jelas menyatakan bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa, keturunan Adam dan Hawa, ya, sejak Adam melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, sehingga manusia dan keturunannya ikut jatuh di dalam dosa. Itu dalam Roma 5 ayat 14. Dan kejatuhan manusia dalam dosa itu mengakibatkan kecenderungan ya yang jahat di mata Allah. Allah adalah kudus, Allah adalah suci, sehingga Dia menginginkan setiap umatnya pun harus hidup dengan penuh kekudusan. Nah, kecenderungannya manusia itu berdosa sejak dari zaman Adam. Dalam kitab 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, ketika orang Israel merindukan seorang raja, diberikan Saul, diberikan Daud. Setelah Daud dan anak-anaknya meneruskan menggantikan, dan seterusnya berganti raja-raja. Dan kecenderungannya jahat di mata Tuhan, tidak menyembah Allah Yahweh, Allah yang hidup. Jadi terus dosa masuk di dalam kehidupan manusia. Jadi, dan kalau kita ingat ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya, dalam perjalanan di mana saat itu menuju ya, dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, bangsa Israel tidak semua generasi yang pertama, banyak yang meninggal, banyak yang mati di padang gurun. Satu hal karena tidak menjaga kekudusan, satu hal karena tidak takut kepada Tuhan. Padahal mujizat Tuhan demi mujizat ketika keluar dari Mesir, ketika harus melewati menyeberang Laut Teberau, dan ketika diselamatkan kemudian mengalami
tidak ada minum, kekeringan di Mara, di Elim, dan Tuhan menyatakan banyak mujizat. Bahkan pernah juga mengorbankan anak lembu, ya. Domba yang cacat, yang tidak bercelah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sebenarnya umat Israel ketika berdosa kepada Tuhan dipimpin Musa, Musa itu menjadi wakil Tuhan dan ada imam-imam di mana supaya ada penebusan dosa, ya, penebusan salah. Jadi setiap saat manusia saat itu berdosa, kemudian harus menyembelih sebinatang, menyembelih ternak. Nah, kemudian dipersembahkan dan itu dilakukan terus-menerus. Zaman Musa dan seterusnya, zaman raja-raja dan seterusnya, pasti ada imam yang mewakili untuk mempersembahkan korban melalui persembahan dari binatang, dari ternak. Sampai nanti Kristus datang ke dunia. Ya, ketika Yesus menyelamatkan manusia, dia mengorbankan dirinya, dia menjadi korban persembahan. Di zaman perjanjian lama tanpa kematian domba atau lembu yang dipersembahkan manusia, manusia tetap akan hidup di dalam dosa. Namun di dalam Imamat pasal yang ke-18 ayat yang ke-29, manusia waktu itu diselamatkan melalui domba. Imamat pasal yang ke-18 ayat yang ke-29, karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian dosa yang dilakukan, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Jadi ketika manusia berdosa saat itu mengalami kematian. Supaya tidak mengalami kematian, itu sebabnya harus membayar dengan mempersembahkan korban persembahan berupa kambing, domba. Nah, tetapi sejak kematian Kristus sebagai anak domba Allah, dia adalah pengorbanan yang sempurna dan tepat dan pengorbanan yang tanpa cacat celah. Ini yang dialami, ini yang dilakukan oleh Yesus, harus mengalami penderitaan. Bahkan orang mengira dalam Yesaya pasal 53 ayat yang keempat dan 5, Yesus mengira, ya, mereka menderita, dikira dia itu kena tulah, kena pukul, kena tindas, tertikam, diremukkan karena kejahatan. Itu perkiraan mereka di dalam Yesaya pasal 53 ayat 4 dan 5. Kita dapat melihat bagaimana besar kasih Allah kepada kita itu ditunjukkan melalui dua hal. Ya. Besarnya kasih Tuhan yang diberikan kepada kita ditunjukkan melalui dua hal. Pertama, melalui besarnya pengorbanannya untuk menyelamatkan kita dari hukum dosa. Ya. Kemudian yang berikut, melalui besarnya ketidaklayaan kita yang tidak layak, kita mendapatkan keselamatan dan kita dilayakkan, kita mendapatkan yang mestinya kita harus menerima hukuman kutuk. Tetapi melalui pengorbanan Yesus kita beroleh hidup, kita beroleh kemenangan. Efesus pasal 1 ayat 7. Efesus pasal 1 ayat 7 bahwa Allah
telah berkorban bagi kita. Efesus pasal 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia Allah. Jadi benar bahwa besarnya kita melihat ketidaklayakan kita di dalam kita mendapatkan keselamatan itu, bahwa Allah berkorban bagi kita bukan karena kita hebat dan luar biasa, tapi ini semua karena kekayaan kasih karunia Tuhan. Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya ketika manusia itu berdosa, yaitu dengan apa? Dengan bersedia menggantikan kita orang berdosa di kayu salib yang saat ini kita rayakan Jumat Agung, kematian, di mana kematiannya sekali untuk selama-lamanya. 1 Petrus pasal 3 ayat 18, kita coba, kita hanya berbicara seputar tentang pengorbanan, kematian Yesus. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Kalau di zaman imam, di zaman perjanjian lama, terus menerus melakukan korban-korban ternak, korban binatang, ada harga yang harus dibayar. Berapa harga lembu, harga sapi. Tetapi sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Jadi sekali untuk selamanya. Ia yang benar untuk orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Allah menunjukkan kasih-Nya ketika kita masih berdosa, yaitu dengan apa? Bersedia menggantikan kita di kayu salib. Jadi kematiannya sekali untuk selama-lamanya. Ini arti keselamatan. Kemudian bagaimana tentang hidup? Tuhan memberi hidup. Apa yang dimaksud hidup itu? Ya. Di dalam pengorbanan Yesus kita dapat melihat, kita mendapatkan keselamatan, kita mendapatkan hidup yang kekal. Nah, itu hidup yang kekal itu yang diberikan di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang 16, karena begitu besar ya kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dunia yang dicemari, dunia yang penuh dengan dosa, sehingga Allah yang kudus, ya, Allah yang transenden bagi saudara kita yang di luar kita. Sepertinya Allah itu jauh, jadi berusaha untuk ketemu dengan Tuhan. Tapi saudara dan saya mudah kita bisa bertemu dengan Tuhan karena pengorbanannya, karena penebusannya, dan kemudian dia dekat, jadi imanen. Jadi bukan yang transenden. Jadi kita bisa setiap saat berjumpa dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan dalam keadaan apapun yang kita alami. Jangan menyangka ya bahwa Tuhan tidak ada. Bahwa Tuhan itu ada dalam keadaan, dalam situasi apapun. Bahkan dia menjanjikan tentang keselamatan, tentang hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai 13. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal
kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Terus, barang siapa memiliki anak, kita percaya kepada anak, kepada nama Yesus, ia memiliki hidup. Jadi saudara memiliki hidup, bukan hidup yang sementara tapi hidup yang kekal. Barang siapa tidak memiliki anak, barang siapa tidak percaya Yesus tidak ada di dalam hidup kita, ia tidak memiliki hidup. Jadi saudara dan saya memiliki hidup, yaitu hidup yang kekal. Enggak sama seperti hidup yang kita hidup sampai saat ini. Jadi keselamatan jiwa yang diberikan oleh Yesus kepada setiap orang yang percaya, orang yang mengandalkan, ya, Yesus itu sebagai Tuhan dan juru selamat. Jadikan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Kemudian kita sudah pindah, ya, dari maut, dari kematian, ya, kita pindah kepada satu kehidupan, ya. Itulah sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur, ya, kalau kita ada di dalam Yesus, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, kita bisa menyaksikan dan kita bisa mengalami dan menerima hidup kekal itu, saudara yang dikasih Tuhan. Dan kemudian melalui pengorbanan Yesus, melalui kematian Yesus, kita diperdamaikan dengan Allah. Tadinya kita seteru, tadinya kita musuh. Dalam Roma pasal 5 ayat 10 dikatakan, Roma pasal 5, karena akibat dosa, ya, diri kita ini telah terpisah dengan Allah. Hidup kita terpisah sehingga kita telah kehilangan kemuliaan. Gambar Allah telah rusak karena kuasa kegelapan. Tetapi melalui Yesus kita diperdamaikan dengan Allah sehingga hubungan kita dengan Allah kembali dipulihkan dan kita bisa, ya, mendengar melalui doa kita. Dan kita bisa melihat Yesus dalam hidup kita, ya. Dikatakan sebab jikalau kita ketika masih seteru, kita masih musuh, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan. Kita akan diselamatkan oleh apa? Hidup Tuhan Yesus, karena Yesus tidak mati. Kita menjadi orang yang paling malang, menjadi orang yang sia-sia jikalau Yesus tidak bangkit. Jika Yesus tidak datang ke dunia, tidak mati. Jadi janji Allah, apa yang disampaikan para nabi, apa yang sudah dinubuatkan tidak ditepati, tidak digenapi. Tapi semuanya itu hampir 100% semua janji Tuhan itu digenapi. Tinggal satu yang belum digenapi. Apa kira-kira? Kedatangan yang kedua kalinya. Dan itu yang belum digenapi. Kita harus percaya kalau 99 sekian persen sudah digenapi, kelahirannya, mujizatnya, kebangkitannya, dia membuktikan Allah yang hidup. Kita tidak sia-sia mengikut Tuhan. Kita tidak sia-sia melayani. Kita tidak sia-sia berkorban. Maka dikatakan tidak sia-sia jerih payahmu. Nah saudara, kemudian setelah kita diperdamaikan dengan Allah, dipulihkan hubungan dengan Allah, dan kita pun, ya, punya jalan kepada Bapa di surga. Jadi di dalam Yohanes dikatakan, Yohanes 1 ayat 7 coba. Yohanes 1 ayat yang 7, ya. Kita punya jalan kepada Bapa di surga. Yohanes 1, ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Coba di dalam Matius
26 ayat 28. Matius 26 ayat yang ke-28. Ya, kita akan melihat. Matius 26, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dan di dalam Yohanes pasal 14, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Barang siapa tidak ada di dalam aku, ya, tidak ada di dalam dia, dan kita tidak menerima jalan itu. Dan kita melalui darah Yesus, ini juga pintu jalan kita kepada surga. Karena hanya melalui darah, karena hanya melalui pengorbanan, kita diselamatkan. Kan Tuhan Maha Besar, bukan harta kekayaan yang diberikan, tetapi apa? Darahnya sendiri, tubuhnya sendiri. Itulah yang membuat kita punya jalan kepada Bapa di surga. Kita semua beroleh pengampunan dosa melalui darahnya itu, melalui penyucian itu, sehingga kita beroleh persekutuan dengan Bapa. Kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Dikatakan apabila kita berkumpul 1, 2, 3 orang, di situ Tuhan hadir. Dan persekutuan Tuhan itu tetap hadir di dalam kehidupan jemaat. Tetapi apa? Upah dosa itu maut. Sehingga manusia itu perlu mendapat pengampunan dari dosa. Supaya apa? Supaya diselamatkan. Tapi itu semua dikerjakan dan Tuhan Yesus mampu mengampuni dosa manusia. Dan lebih daripada itu, kita menerima kuasa Roh Kudus. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, saat kita mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka Roh Kudus akan memetraikan. Jadi kita dimetraikan. Nah, dan kita menerima Roh Kudus dan kita beroleh diberikan keberanian untuk masuk ke tempat kudus, dimetraikan. Saat saudara percaya, dalam mulut kita mengaku sebagai Tuhan Yesus, kita sudah dimetraikan. Jadi kuat kita. Ada saatnya kita bisa tinggalkan Tuhan, kita mungkin mulai menjauh. Tapi metrai Tuhan itu, perjanjian Tuhan yang dilakukan kepada Abraham, yang dilakukan kepada anak-anak Tuhan di dalam perjanjian lama. Dan itu dilakukan kepada kita yang ada di akhir zaman ini. Saat Yesus belum mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita, tidak mungkin kita tidak bisa untuk menghadap kepada Bapa, dan kita tidak mungkin ya Allah yang Maha Kudus itu mau menemui kita, tetapi melalui Kristus kita dapat langsung kita bercakap, kita berbicara, kita berdoa, kita berkata-kata kepada Bapa di surga. Puji Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita sudah diselamatkan melalui kematian dan pengorbanan Yesus, mari ya sekarang kita memberitakan kabar baik itu, dan kita boleh menjadi duta, kita menjadi delegasi, kita menjadi alat-alatnya Tuhan. Untuk apa? Untuk menyaksikan. Untuk apa? Untuk memberitakan kabar baik itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dan coba kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat 18. Biar kita diberikan hati belas kasihan dan kerelaan untuk membawa kabar baik itu, untuk menceritakan ya, karena Dia sudah memberi kehidupan, keselamatan. Kami percaya Tuhan memampukan kita. 2 Korintus pasal 5 ayat 18, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya
dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Itu Rasul Paulus juga kepada kita. Terus ayat yang ke-19 sampai 21. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ya, terus jadi kami ini adalah apa? Utusan-utusan, duta-duta Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Terakhir 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Puji Tuhan, kita sudah dibenarkan, kita sudah dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan, dan tugas sekarang kita menjadi duta, menjadi alat Tuhan, menjadi delegasi Tuhan. Kita tidak usah takut, Roh Kudus, kuasa yang dari Tuhan yang memampukan kita untuk kita menjadi duta-dutanya, untuk kita menjadi alat-alatnya Tuhan, supaya apa? Injil tersampaikan, berita kabar baik tersampaikan melalui apa? Kehidupan kita anak-anak Tuhan, perbuatan anak-anak Tuhan, dan melalui kesaksian kita anak-anak Tuhan, sehingga mereka akan tahu bahwa kita, cahaya kemuliaan ada di dalam kehidupan orang percaya. Kita siapkan untuk perjamuan kudus. Sama-sama kita berdiri. Pujian yang pertama tadi bisa disampaikan. Terima kasih Yesus. Pelayan musik bisa maju ke depan. Para pelayan juga bisa siap ke depan untuk melayani. Dia Yesus telah mati bagiku. Terima kasih. Bagi Dia segala kemuliaan dan hormat. Haleluya Yesus. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia
jadi anak, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur